Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sallam. والدعاء إلى الله والسلام على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو ياسين محمد بن علي المالكي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبه سائر الصالحين من دار آمن بكتابه أدب الإسلام في نجاة إسرائيل. قال alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas min adabil isyrati bainaz zawjaini, sebagian daripada adab atau etika dalam bergaul antara suami istri. Allah SWT memerintahkan agar kepala keluarga itu bersabar dalam bergaul dengan istrinya atau keluarganya, harus banyak bersabar. Waqad jaa, dan kemarin kita juga sudah membahas tentang ayat Allah wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah wanita-wanita itu, istri-istri itu dengan baik. Fa in karihtumuhunna, maka apabila kalian benci terhadap mereka karena sikap-sikap mereka, fasa an takrahu syai'an, maka mungkin saja kalian tidak menyukai tentang sesuatu. Wa yaj'alallahu fi khairan katsira, akan tetapi Allah menjadikan di dalam hal itu kebaikan yang sangat banyak. Dengan menikah, dengan beristri, dia mendapatkan banyak pahala dan terjaga dari dosa-dosa. Ini khairan katsira, bisa memberi nafkah, bisa mengarahkan, berjamaah dan lain sebagainya. Wa qala ta'ala fa'amsikuhunna bima'ruf, maka pertahankanlah mereka, para wanita, para istri-istri itu bima'rufin, dengan baik, diberikan nafkah dan lain sebagainya. Wa qad jara, dan sungguh telah datang anna husnal khuluqi zada bi khairid dunya wal akhirah, dan sungguh telah datang bahwa sesungguhnya akhlak yang baik itu dapat membawa, pergi artinya membawa, dengan kebaikan, dengan dua kebaikan di dunia dan akhirat. Dengan akhlak yang baik kita akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Wa anna ar-rajula la yablughu bi husni khuluqi manazila fil jannati la yablughu bi amalin, dan sesungguhnya seorang laki-laki itu sungguh ia dapat mencapai dengan akhlak yang baik itu kepada derajat-derajat yang tinggi di surga, yang ia tidak mendapatkannya kecuali dengan husnul khuluq itu, yang ia tidak mencapainya dengan suatu amal yang lain. Artinya apa? Dengan akhlak yang baik seseorang bisa masuk surga. Wa husnul khuluqi jami'un lil mukrimati jumlatan. Wa husnul khuluqi, adapun akhlak yang baik, jami'un itu dapat mengumpulkan lil mukrimati, pada perkara-perkara yang memuliakan. Artinya dengan akhlak yang baik kita akan mendapatkan semua kemuliaan-kemuliaan itu jumlatan secara umum, secara global. Semuanya bisa kita capai dengan akhlak yang baik. Kita berakhlak baik dengan Allah, dengan keluarga, dengan diri kita sendiri, dengan lingkungan. Wa man hasuna khuluquhu ma'ali 'asha fi buhbuhatin min as-sa'adah. Wa man hasuna khuluquhu, dan barang siapa
akhlaknya baik, waman dan barang siapa hasuna baik apa khuluku akhlaknya, man ma'alihi bersama keluarganya, dengan keluarga baik, dengan anak baik, dengan istri baik, maka asya ia akan hidup fi buhatin dalam kemewahan, minas sa'adati dari keberuntungan. Hidupnya elegan. Apa? Elegan. Wah, kaya ya, terhormat. Wa ghamaratil hanai, dan sangatnya kebahagiaan, kebahagiaan yang sangat. Nah, dengan istri damai, ya, nggak bertikai, nggak ada dendam, nggak ada amarah, senang pulang, senang lihat istri senyum. Istri juga gitu, suaminya pulang senyum, senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Itu hidup kalau dengan akhlak yang mulia seperti itu. Dia akan beruntung. Dia di dunia sudah seperti di surga. Di rumah bahagia, di kantor bahagia, di jalan bahagia, di mana-mana bahagia. Itu dengan akhlak yang baik. Makanya kita dalam berkata, jangan berkata kecuali dengan hal yang baik. Berkatalah sekiranya perkataan itu tidak menyakiti orang lain. Walaupun kita bisa meluapkan emosi dan puas, akan tetapi setelah itu dari orang lain itu menimbulkan dendam, menimbulkan amarah, menimbulkan emosi. Makanya kata Rasulullah, la taghdab, jangan marah. Setelah marah, emosi berapi-api, setelah itu menyesal. Ngapain saya tadi bilang gitu sama istri saya? Kadang perkataan itu lebih menyakitkan dari pukulan. Orang ya, diberi kata-kata sedikit, tapi sampai mati masih ingat. Saya dulu masya Allah udah nggak dipinjemin di ini, sampai mati awas kamu, saya tuntut di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Waqad qila, dan dengan akhlak yang baik kita akan hidup dalam kemewahan, dalam keberuntungan, artinya sangat mulia, sangat terhormat. Waqad qila, dan sungguh telah dikatakan, husnul khuluqi wa husnul jiwari yu'ammirani diyar. Husnul khuluqi, adapun akhlak yang baik, wa husnul jiwari, dan baik kepada tetangga, yu'ammirani, keduanya meramaikan ad-diyara, pada rumah-rumah. Asalkan sampean punya dua akhlak ini, insya Allah rumah sampean ramai, sering dikunjungi orang. Ciri-ciri orang yang rumahnya ramai, sering dikunjungi orang, dia pasti akhlaknya baik, baik kepada tetangga, ke keluarganya dia baik, dari keluarga, sepupu, mertua, semuanya baik. Maka orang-orang itu, keluarga itu suka main ke rumah kita. Mereka datang, kita siapkan sate ayam, panggang ayam, rawon, bakso. Seneng apa enggak? Seneng ya. Terus dibelikan anggur merah, belikan apa? Datang seneng. Teman belum sarapan, datang, ayo sini sarapan, ngopi. Disiapkan. Orang seneng main ke situ seneng. Tapi kalau orang itu akhlaknya jelek, pelit, mau main, mau enggak? Saya main 2 hari di sana nggak dikasih makan, warung sendiri saya, malas mau main. Rumahnya sepi. Ciri-ciri orang yang akhlaknya baik pasti rumahnya ramai. Ada orang butuh, assalamualaikum, waalaikumsalam Ustaz, gimana sehat Ustaz? Masya Allah Ustaz sekarang tambah cakep, gemuk, ganteng, gini, uangnya banyak. Ustaz saya butuh uang Ustaz, bisa pinjam nggak? Bisa. Berapa juta? Dikasih pinjaman. Udah berapa hari? Ustaz kok gitu? Iya, biar semangat kerjanya, biar ada cita-cita untuk bayar utang. Nanti kalau sampean sudah bisa bayar utang, sahur bayar ke saya. Nanti mungkin ada orang lain pinjam, kita pinjamkan pakai uang itu juga. Tapi kebanyakan nyantol. Tidak masalah. Tidak masalah, tidak dibayar pun tidak masalah. Kalau pas punya uang, kalau pas
punya uang. Tapi kalau pas nggak punya uang, semuanya tuh walaupun yang 10.000 ingat. Kalau pas nggak punya uang itu. Apalagi perempuan. Apalagi perempuan. Jadi akhlak yang baik itu menjadikan rumah itu ramai, banyak dikunjungi orang. Orangnya menyenangkan, pemilik rumah menyenangkan. Wa akhiru ma, adapun paling akhirnya sesuatu ausa yang berwasiat dengannya siapa Rasulullah alaihi wasallam. Adapun wasiat terakhir Rasulullah SAW adalah salasu kalimatin. Ada 3 kalimat dalla yatakallamu bina, dalla menjadi siapa Rasulullah SAW yatakallamu mengucapkan, yaitu 3 kalimat yang selalu diucapkan oleh Rasulullah SAW hatta talajlaja, sehingga menjadi gagap apa lisannya Rasulullah SAW. Rasulullah dengan 3 perkara ini diucapkan terus sampai beliau sampai capek. Wa khafiya kalamuhu, dan sehingga menjadi samar perkataan beliau sampai beliau capek bicara sampai suaranya pelan. Ja'ala yaqulu kama rawan Nasa'i, beliau bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Ibnu Majah, as-salata as-salata as-salata, jangan tinggalkan salat, as-salata, jangan tinggalkan salat atau perhatikanlah salat. Wa ma malakat aymanukum, wa ma, adapun perkara malakat yang memiliki apa aymanukum, tangan-tangan kalian semua, artinya perkara yang kalian kuasai baik keluarga atau budak atau apapun, la tukallifuhum, janganlah kalian membebani mereka, ma la yutifuna, dengan perkara yang tidak mereka mampu. Ya, istri jangan dibebani dengan hal-hal yang ia tidak mampu. Ya. Kadang gini ya, di masyarakat itu kadang kalau ada suami ikut bantu istri nyuci baju, jemur baju, nyapu halaman, itu biasanya diajak laki-laki apa ini takut sama istrinya, katanya gitu. Ini bukan masalah takut, nah, ini masalah kasih sayang. Jadi istri itu kalau ditemani nyuci itu senang, ya bisa gak keluar dari kamar mandi karena ada temannya nyuci, semangat. Istri kalau ditemani nyapu itu senang, kadang bagi tugas. Nah, saya sendiri tadi itu telat ya gara-gara nuruti istri itu. Bilang ya sebentar lagi puasa, belanja, ya udah belanja saya nggak mau ikut, udah pokoknya masuk, yang butuh beli semua. Saya tinggal ke masjid, saya sholat, saya berangkat ke masjid, ya doain saya gitu, ya udah masuk ke masjid, sholat 2 rakaat, baca yasin, tabarok, keluar. Masih belum selesai belanja. Masya Allah, sampai di rumah sudah 9:30. Seneng. Jadi istri itu kalau dilepaskan kasih uang, dilepaskan suruh belanja sepuasnya. Seneng apa enggak? Oh, tanyanya ke sana ya. Seneng apa enggak? Seneng. Saya bilang gini, kalau belanja jangan bawa uang sedikit, nanti malu-maluin. Bawa yang banyak. Paling tidak kalau kebanyakan nanti dikembalikan. Daripada kurang, terus nggak jadi dibeli, ini nggak jadi, malu apa enggak? Malu. Hanya kalau istri belanja kok bawa uang sedikit. Kalau bawa uang sedikit saya nggak mau ngantar, berangkat sendiri, malu saya. Bawa uang yang banyak. Mudah-mudahan semuanya rezekinya banyak, halal berkah. Nah, jadi dalam keluarga itu jangan bebani mereka dengan perkara yang tidak mampu. Jadi kalau seumpama sebenarnya nyuci itu kewajiban laki-laki apa perempuan? Nyuci itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Masak itu kewajiban laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Coba udah kerja, ya pulang kerja masih masak, masih nyuci, masih nyapu rumah. Nah, terus tugas istri apa?
Tugas istri itu berhias dan siap sedia. Makanya kalau ada istri kok sedikit capek, marah-marah dikit, mohon dimaklumi. Sebagaimana Sayyidina Umar pernah ya Sayyidina Umar itu ada orang mau curhat ke Sayyidina Umar, mau lapor, giliran mau masuk baru di rumah terdengar Sayyidina Umar tidak berdaya ya, mendengarkan omelan-omelan istri belum. Orang mau curhat nggak jadi, wah saya mau curhat kok kasusnya sama. Terus orang ini mau pulang, nah, Sayyidina Umar dari dalam rumah terdengar, oh kok ada suara orang melangkah pergi, apa orang itu dari sini. Terus beliau keluar, dipanggil, ada apa? Kamu dari sini? Iya Sayyidina Umar. Ada apa? Saya mau curhat pada jenengan, mau lapor tentang istri saya. Kok ternyata kasus kita sama, saya nggak jadi ini. Saya nggak jadi. Apa kata Sayyidina Umar? Nah, bahwasanya wanita itu sudah capek. Jadi kalau orang capek itu bawaannya ingin marah. Mohon dimaklumi. Wanita itu sudah memberikan banyak kebaikan bagi kita. Yaitu ilmu untuk mereda diri biar nggak marah kalau pas istri marah. Dibantu ya, dibantu. Allah takutlah kepada Allah takutlah kepada Allah fil nisa'i, dalam urusan wanita. Fa inna hunna awanun ay asiratun fi aidikum. Karena sesungguhnya para wanita, istri-istri itu bagaikan tawanan dalam kekuasaan kalian. Istri itu seperti tawanan. Coba setelah dikobiltu terus dibawa naungan suami, dia di dalam rumah terus. Ya. Kalau dalam Islam kan perempuan kan di luar rumah apa di dalam rumah? Di dalam rumah. Di dalam rumah. Di dalam rumah. Makanya di Arab itu kalau kita pas Jumatan, sering orang Jumatan pulang itu bawa bawang bombay 1 karung, bawa tomat 1 karung, terus bawa bit telur 1 tabak, 1 apa itu wadah. Jadi pulang Jumatan bawa sayuran pulang. Kalau di Indonesia gimana? Laki-laki takut sama istri suruh belanja mau saja kan gitu. Enggak, memang tanggung jawab. Jadi di Arab itu biasa. Jadi kita Jumatan di depan masjid itu banyak orang jualan seperti pasar itu, di depan masjid. Jadi yang jual juga gitu. Sebelum Jumatan dia datang bawa dagangannya, terus waktu Jumatan ikut Jumatan. Setelah itu waktu pulang, orang pulang jualan. Itu bukan hal yang memalukan. Bahkan Rasulullah sendiri juga ke pasar ya, beli sendiri. Duduk. Itu Rasulullah SAW. Apalagi kita. Allah bin nisa fa innahunna awan, seperti tawanan. Perempuan itu seperti tawanan. Di rumah, jaga anak, jaga uangnya suami, jaga keluarga. Terus lagi-lagi keluarga cari uang, peras keringat banting jalan, seperti tawanan. Dan orang luar rumah nggak tahu entah perempuan itu dipukuli atau dicaci maki atau nggak tahu. Dan wanita itu tidak memiliki kekuatan seperti laki-laki. Ya. Andai kata bertengkar, mana yang menang? Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Laki-laki ya. Laki-laki. Jadi perempuan itu di bawah naungan suami seperti tawanan. Apa wasiat Rasulullah? Apa? Bahwasanya wanita itu seperti tawanan. Akhadtumuhunna, kalian mengambil mereka bi'ahdillahi dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Wastahlaltum, dan kalian meminta halal furujahunna, pada kemaluan mereka, bi kalimatillahi, dengan kalimat Allah. Apa itu? Qabiltu nikahaha wa terus wah apal udah ya, ngapalnya dari dulu, katanya belum. Sabar, semuanya akan indah pada masanya. Tunggu aja nanti. Orang itu kalau sudah asik ilmu itu lupa nikah.
Ya, lupa nikah. Kalau udah seneng ke ilmu itu lupa nikah. Nggak akan nikah kalau nggak dipaksa. Kamu udah umur berapa nggak nikah? Saya ingin ngaji. Udah nggak bisa, harus nikah. Siap, gitu. Asing gitu. Wa akhraja Syekhani, dan Imam Bukhari mengeluarkan wa rumah dan selain beliau berdua anhu dari Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam. Annahu sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Istausu bin nisa'i khairan." Berpesanlah kalian bin nisa'i kepada para wanita khairan pada kebaikan. Jangan bosan-bosan menasihati wanita. Kadang wanita itu punya prinsip sendiri. Sehingga walaupun diingatkan berkali-kali, menurut dia itu nggak benar. Jadi mungkin ini diginikan biar gini, ya dilakukan besok. Apa ini nggak benar ini? Jadi kadang wanita itu punya prinsip sendiri sehingga walaupun suami mengingatkan berkali-kali akan kembali lagi. Karena sudut pandangnya beda, laki-laki dan perempuan. Allah fil nisa, itu perempuan. Istausu bin nisa'i khairan. Tapi kalau wanita-wanita, kalau sampean santri itu mending dapat santri. Kalau nggak dapat santri itu berat. Kalau ada tujuan didik tidak masalah, tapi berat. Kalau sudah sama-sama santrinya enak. Dari segi hukum tahu prinsip sama, itu enak. Nanti jalannya sama. Itu termasuk apa? Kafa'ah. Apa? Kafa'ah, kufu sesuai. Kalau santri dapat santri, enak. Nah, kadang yang perempuannya juga kitabnya luar biasa, alimah ya, alimah. Saya sendiri di rumah itu apa? Di rumah itu suci semua. Yang najis cuma di kamar mandi. Jadi kayak gini-gini itu semuanya suci. Terus anak habis dari mana mau masuk rumah itu harus cuci kaki. Terus di kamar mandi ada sandalnya sendiri. Terus keluar ini, sehingga dapur pun suci, ruang tamu suci. Jadi ketika anak-anak itu main dari ruang tamu mau loncat ke kasur kemana itu nggak mamang lagi. Nah, itu enaknya kalau sama-sama santri. Kalau tidak santri kadang tidak tahu najis. Kadang punya anak kecil nyusui, kadang ngompol si perempuan sholatnya males karena tidak pernah ngaji ya mama. Ada itu orang saking pinginnya istrinya itu sholat, ya. Ini gimana ya? Ini kena ompol, nggak apa-apa, najis dikit, yang penting sholat. Nggak apa-apa, najis dikit, yang penting astagfirullah. Ini ilmu apa ini saya kira? Masa ada najis dikit? Sekali najis nggak ada najis dikit itu. Kalau kenyang dikit ada, lapar dikit. Nah, kalau najis sekali najis itu penting. Kalau dapat ilmu, dapat istri yang belum pernah ngaji itu harus ekstra bersabar dalam mendidik, dan mungkin pola pikirnya juga beda, hadafnya, tujuannya beda. Kalau sama-sama ngaji, sama-sama prinsip dakwahnya kuat, itu enak. Kita mau ngaji, nah itu enak. Ya saya sendiri sama istri itu sering rapat berdua. Ini keluarga mau dikemanakan, tujuannya bagaimana, enak. Jadi prinsip kita yang penting ngaji. Jadi kalau seumpama siang saya nggak tidur, dimarahi. Oh, ini nanti malam ngaji gini, udah tidur sekarang. Kalau nggak tidur dimarahi. Seperti anak kecil nggak tidur itu habis tidur. Tidur. Jadi dia yang nggak tidur, jaga anaknya. Masya Allah. Kadang makanya sering sakit, kecapean, mulai bangun tidur itu sebelum subuh, udah bangun masak, terus anaknya sekolah, kita berangkat ngaji, dia nggak tidur, bersihin rumah, nyuci, ngeluarin cucian, terus dilihat satu persatu yang kering dibawa masuk disetrika,
diambil lagi gitu. Terus udah jam berapa? Jam 10 atau jam 11. Setelah itu nggak mau tidur karena takut duhurnya hilang. Terus sholat duhur anak-anak sekolah yang formal pulang ke rumah masak untuk makannya anak-anak. Terus saya disuruh tidur. Saya tidur, dia tidak tidur, nunggu anaknya. Yang satu ke TPK, yang satu di rumah ditunggu. Terus sampai asar. Jam asar ada anak ngaji. Terus maghrib ada anak ngaji. Terus masak menyiapkan anak-anak makan malam. Ya, habis makan malam udah baru duduk. Itu kadang masih belum tidur, anaknya belajar ada tugas. Nah, sekali bangun jam segitu sampai jam berapa? 10. Nah, capek apa enggak? Kalau seumpama istri kayak gitu, mestinya belanjanya sehari berapa? Tukang itu berapa tukang? Tukang itu berapa? Itu kerjanya jam 7 sampai jam 4, itu 150.000 loh. Ya, berarti per jam berapa? Jadi kalau istri bangunnya jam 4, kalau dihitung kerja per jam katakanlah 20.000, itu berapa gajinya itu mesti? Kalau gajian ya. Kalau gajian, tapi ini kita ini keluarga ya, keluarga. Jadi perjuangan, sama-sama perjuangan. Tadi itu juga saya mau berangkat ke sini cuci piring. Banyak anak-anak habis makan, nampannya dimasukkan semua. Sini yang kora-kora nampan siapa? Ada petugasnya? Oh enak, itu istri saya. Saya gini kan, dapat apa sampean kayak gini itu? Udah masak, nyuci gini dapat apa? Terus diem aja. Kalau yang kita cari itu harta, kita nggak dapat harta. Kalau yang kita cari itu ridho Allah, insya Allah kita akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Udah nggak apa-apa, di dunia nggak dapat harta nggak masalah. Yang penting kita dapat posisi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Andai kata bukan karena iman, niscaya kita tidak akan semangat hidup seperti ini. Enak jadi orang umum. Orang umum itu enak, kerja nggak ada yang komen, dapat uang pulang, ada uang sisa buat andok, keangkringan berdua ya, gurau-gurau, jalan-jalan enak, los, ya, nggak ada yang komen. Tapi kalau udah kayak kita ngajar ngaji apa ini banyak yang nyoroti, netizennya banyak. Jadi harus ekstra hati-hati. Beli pentol, sama saya beli pentol pinggir jalan, makan pentol sambil berdiri. Itu ustad makan pentol sambil berdiri. Terus beli es tegal sambil berdiri minum. Itu jauh sekali dari akhlak. Itu lebih ekstra berhati-hati. Harus sesuai dengan yang disampaikan. Fa innal mar'ata khuliqat Istausu bin nisa'i khairan. Berpesanlah kalian bin nisa'i kepada para wanita khairan, pada kebaikan. Jangan bosan-bosan menasihati istri. Ya, saya dulu juga waktu masih manten baru juga saya sering doktrin istri. Saya doktrin. Tujuan saya itu hidup, saya ini santri ngaji, cari ilmu. Tujuan saya ini hidup apa? Yang menyampaikan ilmu saya itu. Yang dulu Allah berikan kepada saya selama ngaji, itu harus kita kasihkan. Kalau bisa semuanya kita berikan sebelum kita mati. Udah titik selesai. Adapun kerja ya harus kerja. Yang penting bisa buat makan, ya nggak mati sudah alhamdulillah selesai. Simple. Ya, tapi alhamdulillah Allah ngasih lebih. Allah ngasih, nggak pegang uang dah. Insya Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Asalkan kita bertakwa kepada Allah, insya Allah rezeki kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innal mar'ata, karena sesungguhnya wanita khuliqat itu diciptakan, siapa al-mar'ah min dilain, karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Fa inna awaja syai'in min ad-dilai a'lahu, dan sesungguhnya paling bengkoknya sesuatu dari tulang rusuk adalah yang paling tinggi. Yang paling tingginya tulang rusuk. Yang paling tinggi. Ini wallahu alam. Yang dikendaki Rasulullah itu seperti apa? Tulang rusuk yang paling bengkok yang paling tinggi.
Di antara anak-anak perempuan itu bengkok semua ya. Yang paling bengkok anak yang paling pertama. Apa gitu? Wallahu a'lam. Tapi biasanya kalau nikah itu istilah Jawa itu ada tumbuh ketemu tutup. Itu biasanya klop, enak hidupnya. Anak pertama dapat anak terakhir. Sama dapat anak terakhir, istrinya anak pertama. Itu Jawa, tapi ada apa ya? Ada keyakinan seperti itu. Anak pertama dapat anak terakhir itu biasanya klop. Nah, terus gimana kita ini anak-anak tengah? Yang penting kita bertakwa, yang penting dijamin sama Allah. Itu nggak usah takut. Yang penting kita dekat sama Allah, Allah Maha Kaya, selesai. Ya, kita dekat sama Allah, Allah Maha Kaya. Selesai udah. Intaha. Ya. Fa'in dhahabta, maka apabila engkau pergi tukimuhu untuk meluruskannya, kasar tahu, maka engkau akan memecahnya. Kalau kita memaksa wanita-wanita itu dengan keras untuk menjadi lurus, maka ia akan patah. Kalau patahnya kaca masih bisa di LTK, ya. Kaca pecah bisa di LTK. Gelas pegangannya lepas bisa di LTK. Kalau yang pecah itu sudah hati, repot itu. Nah, makanya jangan sekali-kali menyakiti hati wanita. Kalau sudah kadung remuk nggak bisa dibenahi, udah nggak bisa. Aku sudah tidak mampu hidup bersamamu. Nah, itu repot itu. Repot. Makanya jangan sia-siakan kepercayaannya. Kita jaga amanah itu. Fa'in tukimu kasar tahu. Apabila kita memaksa mengingatkannya dengan kata-kata yang keras, maka hatinya akan remuk. Kasihan, sedih, kasihan. Wa'in tarat tahu, apabila engkau membiarkannya, lam tazal awaja, maka ia akan selalu bengkok. Ini ya, perempuan macam-macam perempuan itu. Laki-laki juga macam-macam sih. Kadang ada perempuan itu yang temperamen, suka marah. Apa dikit marah. Nah, itu kita kasih nasihat. Bicara itu kok keras kayak gitu. Bicara sama siapa? Santai aja. Saya dengar. Makanya untuk nada bicara diajak, dilatih. Walaupun nanti ketika emosi suatu saat karakter dasar akan keluar. Tapi karakter dasar yang buruk itu bisa ditekan dengan ilmu. Mama, dia temperamen, kita kasih hadis-hadisnya sabar. Ketika kita di pondok kan dapat ilmu sabar. Akhirnya sifat temperamennya kalah. Ini tidak baik. Ini Rasulullah nggak kayak gitu. Rasulullah sabar. Akhirnya dia menjiwai sifatnya Rasulullah SAW. Yang dilakukan adalah sifatnya Rasulullah sabar. Walaupun ketika dia nanti kalap, karakter dasar akan keluar. Tapi paling-paling setahun berapa kali itu. Itu enaknya kalau orang itu punya ilmu. Ada orang karakter dasarnya itu pelit. Pelitnya luar biasa, sampai sama dirinya sendiri pelit. Iya, mau diajak andok eman-eman uangnya, udah nggak usah andok, pulang aja. Karena saking pelitnya itu sampai ke dirinya apa? Pelit. Naudzubillah min. Itu karakter dasar seperti itu bisa luntur dengan ilmu. Rasulullah itu sakho, Rasulullah itu ini terus apa? Kita ini diberi Allah kenikmatan. Hendaknya kenikmatan itu kita nikmati agar kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dia mau sedikit-sedikit, entah itu bersedekah atau apa. Ketika ilmu ini sudah kuat, sifat karakter dasar temperamen, pelit, kasar itu hilang. Makanya walaupun orang itu karakternya berbeda-beda, semuanya nanti akan sama.
Apa yang menyamakan semua itu? Yang menyamakan adalah ilmu. Ada orang itu sabar, sabarnya luar biasa, walaupun tidak ngaji sabar. Ada itu hadis apa? Nikmal abdu Syuhaib ya. Sebaik-baik hamba itu Syuhaib. Andai kata dia tidak mendapatkan hidayah sekalipun, dia tetap orangnya memang hatinya itu baik. Ada orang yang karakter dasarnya sabar, dermawan dan lain sebagainya. Ada orang sebaliknya. Dan semua itu akan sama dengan apabila mereka sama-sama menggunakan ilmu, yaitu mengamalkan akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari situlah nanti kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sebagaimana yang awal-awal kemarin itu. Fa in taraktahu lam yazal a'waja fastausu, maka berwasiatlah kalian semua bin nisa'i kepada para wanita khairan, pada kebaikan. Diingatkan. Nah, kalau mengingatkan, usahakan pilih bahasa yang paling lembut. Ya, ingat itu ya. Ingat itu. Kalau mengingatkan, usahakan pilih bahasa yang paling lembut. Itu saja kadang salah paham. Kalau anaknya aja dibiarin, saya giliran gini dikit udah ditegur, udah dimarahi kadang gitu. Itu mungkin sensitif karena capek, itu mungkin sensitif karena nggak pegang uang, bisa jadi. Nah, kalau capek ya dipijetin, dibawa ke tukang pijet kalau mau, ya yang perempuan. Tapi biasanya nggak mau. Pijetin jenengan mawon pun, nah berarti saya harus jadi tukang pijet. Itu laki-laki itu mijetin istrinya itu aib apa enggak? Saya udah capek kerja malah minta pijet sama saya, kebalik. Itu suami mijetin istri itu dikatakan suami kalah sama istri atau suami sayang istri? Sayang apa kalah? Sayang apa kalah? Kalah apa sayang? Itu bukan aib ya. Itu bukan aib. Jadi suami mijitin istri itu bukan aib, bukan hal yang tercela, bukan merupakan kalah dan tidak kalah. Nah, coba bayangkan ya, itu mulai dari jam 4 sampai jam 10 malam nggak tidur, padahal dia melakukan hal itu untuk keluarga siapa? Keluarganya suami. Masa giliran tinggal mijitin setengah jam saja tidak mau? Padahal dia sudah melakukan capek selama berapa itu ya? 4, 5, 6, 7 6 ke 6, 12 tambah 2 ya berapa? 14 tambah 2 16 jam. Itu udah capeknya luar biasa, minta diganti dengan pijet setengah jam aja enggak mau. Sama belum pernah merasakan keluarga ya, jadi masa ada kehidupan kayak gitu. Ya, seperti alam gaib itu bagi saya, hanya sekedar cerita-cerita. Masa iya ya, seperti akhirat itu masih belum kelihatan. Sama-sama kayak siksa kubur masih belum kelihatan itu. Tapi itu nyata. Kehidupan keluarga seperti itu. Jadi kasihan. Istri itu anak orang ya, Jadi harus dirawat, dijaga, disenangi, dibahagiakan. Insya Allah nanti rezekinya banyak. Fastausu bin nisa'i khairan, maka janganlah berhenti untuk menasihati wanita melakukan kebaikan-kebaikan. Wa min husni isyratir rajuli, dan sebagian daripada baiknya pergaulan laki-laki lil mar'ati pada wanita, pada istrinya, ayyatahammala. Wah ini ya, ayyatahammala, hendaknya ia menahan adzaha, pada hal yang menyakitkan dari istri ya. Kalau istri melakukan hal yang menyakitkan, yang sabar. Itu sering ya, ceramah-ceramah itu banyak orang mencapai derajat kewalian dengan apa? Istri yang galak.
Jadi kalau sampean ingin jadi wali gampang, cari istri yang galak. Ini saya setiap detik pasti sampean bersabar. Orang sabar itu disayang Allah, jadi wali. Ya. Tapi ngenes. Tapi ngenes, enggak ya, enggak. Wanita itu enggak seperti itu. Wanita itu baik. Ayyatahammala ada, hendaknya bisa menahan hal yang menyakitkan dari istri. Terus laki-laki itu wayataghafala dan melupakan an katsirin dari banyak mimma yabduru minha, dari hal yang yabduru itu bersegera, artinya emosi spontan, minha dari wanita. Jadi laki-laki itu jangan suka menyebutkan kesalahan istri. Laki-laki itu kalau di hadapan istri harus pura-pura pikun. Tahu pikun? Amnesia, ya. Ya, suka lupa itu loh. Apa? Ya, harus jadi pelupa. Walaupun kesalahannya 2 menit kemarin, 2 menit barusan. Jangan sekali-kali menyebutkan kesalahan istri kemarin atau kapan, jangan sampai. Saya sendiri juga tidak suka menyebutkan, andai kata ada kesalahan dari istri untuk menyebutkan, enggak. Lebih baik kita membahas kebaikan berikutnya. Nanti kesannya apa? Ini kok diungkit-ungkit terus gitu. Dan perempuan itu kalau kita melakukan kesalahan 1 kali saja sampai mati ingat. Iya, gitu. Terbukti apa? Ketika dia marah, kita melakukan sedikit kesalahan, mulai dari awal qabiltu nikah sampai saat itu ingat semua itu kesalahan kita. Bisa disebutkan semua. Urut seperti absen. Makanya jangan sekali-kali menyakiti hati wanita. Itu dia akan ingat terus. Dia akan ingat terus. Wa yataghafala an katsirin mimma yabduru minha. Hendaknya